Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone via paket, yaitu kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau dari asal Makassar kalau nggak salah teman-teman. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone Infinix Hot 11S NFC dengan kondisi seperti ini teman-teman. Setelah saya unboxing, untuk kondisi smartphone atau handphonenya ini sudah pada bongkaran. Oke, jadi sudah terbongkar total dan ada bagian yang patah, yaitu di bagian frame atau tulangan LCD terbelah jadi dua teman-teman. Oke, kita coba untuk cek satu persatu spare part yang dibawakan sama beliau. Ada bagian kabel antena yang putus dan juga di bagian ini frame yang patah atau tulangan LCD. Di bagian ini ada kamera depan yang lensanya sudah hilang atau lensanya sudah pecah teman-teman. Untuk di bagian mesin sengaja saya cek, ini kondisinya mesin tidak ada yang bengkok alias masih presisi. Dan di bagian ini ada fingerprint atau fleksibel sidik jari. Oke, sedangkan untuk di bagian backdoor atau tutup belakang itu sedikit melengkung atau bengkok ya teman-teman. Ini entah kejadian kenapa, untuk kondisinya sudah pecah atau patah parah dan LCD-nya pun sudah tidak ada. Besar kemungkinan LCD-nya sudah rusak teman-teman. Oke, ini ada spare part yang juga dibawakan sama beliau karena beliau membeli spare part sendiri dan disuruh untuk pemasangan. Oke, kita cek dulu spare part apa yang dibeli sama beliau. Ini ada frame dan ini juga ada LCD satu set Infinix Hot 11S NFC. Kita coba untuk cek dulu kondisi LCD-nya teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk kondisi fisik atau bentuk dari LCD-nya. Untuk fleksibelnya masih utuh, tidak ada yang cacat karena spare part ini baru datang dan otomatis masih bisa diretur atau bisa ditukar apabila ada minus spare partnya atau ada kekurangan di bagian spare partnya. Kita harus pengecekan dulu. Untuk fleksibel aman ya teman-teman, dan untuk kondisinya juga aman. Sedangkan yang ini adalah frame. Oke, setelah saya buka untuk framenya, ada sedikit bagian frame yang melengkung, jadi kurang presisi ya teman-teman, atau tidak lurus. Di bagian samping kelihatan kalau kondisi framenya ini sedikit ada agak bengkok atau melengkung. Jadi nanti bisa diluruskan kembali dan kita akan cek dulu di bagian kerusakannya. Ini kerusakannya ada banyak ya teman-teman. Untuk di bagian kabel antena itu putus dan juga di bagian soket konektor PCB yang ada di bagian mesin. Ini adalah soket konektor mainboard buat jalur charger, mikrofon, speaker, dan ada buat buzzer atau speaker MP3. Jadi ada bagian soket konektor yang patah atau pada gumpil. Sedangkan untuk saya cek di bagian mesin tidak ada yang rusak ataupun tidak ada PCB yang bengkok atau tidak ada PCB yang melengkung atau rusak. Hanya saja di bagian soket konektornya, bagian soket konektor mainboardnya itu hilang setengah ya teman-teman, atau parah, rusaknya sangat parah. Kita cek dulu di bagian fleksibelnya juga ada kerusakan, soket konektornya juga pada patah. Oke, kita lepas dulu untuk karet pelindung konektornya agar kelihatan jelas. Kita coba untuk cek lebih detail. Saya coba untuk zoom dulu, yaitu untuk memperdekat kondisinya. Jadi separuh dari setengah soket konektornya itu patah dan hilang, dan di bagian fleksibelnya juga hilang. Sedangkan yang ini saya menggunakan soket konektor dari mesin bekas
atau Kannibalan, yaitu kalau nggak salah Realme C1 atau Oppo A3s, besar kemungkinan ada kesamaan teman-teman, yaitu soket konektornya hampir mirip tapi pinnya itu berbeda. Kita lepas dulu untuk di bagian soket konektor yang dari bagian PCB Infinix Hot 11S ini. Oke, selanjutnya kita kasih tenol pasta dan kita kasih flux dan juga menggunakan Goodwick untuk meratakan tenol pada kaki soketnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk tenol pasta dan kita ratakan untuk mengasih tenol baru ke bagian kaki soket konektornya. Oke, selanjutnya kita blower setelah kita ratakan menggunakan solder dan kita bersihkan. Oke, kita cek apakah sudah presisi untuk kaki soketnya. Jika sudah presisi, selanjutnya kita ambil soket konektor Kannibalan yang ada di bagian PCB mesin bangkai yang sudah tidak terpakai. Oke, kita angkat. Untuk mengangkatnya atau mengambilnya saya menggunakan teknik blower di bagian bawah teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan dulu dari sisa fluknya. Kita cek untuk mengetahui soket konektornya ini benar-benar bagus atau tidak. Oke, jika soket konektornya ini masih bagus dan utuh, kita selanjutnya untuk mempresisikan yaitu proses pemasangan. Karena di bagian pin soketnya ini berbeda, yaitu berbeda jumlah, sedangkan untuk di bagian pin bawaan itu berjumlah 19 atau 38, sedangkan untuk pin yang saya gunakan itu satu arah kakinya berjumlah 20, yang besar kemungkinan kalau dikalikan 2 otomatis atas dan bawah itu jumlahnya 40 ya teman-teman. Jadi ada sisa satu kaki pin, kita bisa jadikan satu ke bagian satu jalur, yaitu dimana ada satu jalur yang dekat pada jalur plus atau jalur positif bagian jalur charger. Setelah kita presisikan, kita blower di bagian bawah dan juga jangan terlalu dekat untuk memblowernya. Kita kasih flux sedikit saja dan kita sambil menekannya. Untuk panas blower yang saya gunakan itu panasnya kurang lebih di antara 3,2 atau 3,5. Sedangkan untuk anginnya saya menggunakan 0 sampai 1. Kita cek untuk di bagian soket konektornya. Apabila sudah terpasang, kita bersihkan untuk soket konektornya. Pastikan benar-benar terpasang presisi agar kita pemasangannya benar-benar rapi ya teman-teman. Tidak saling ngeground ke bagian soket konektornya, dan kelihatan jelas ada kaki pin 1 yang tidak nempel karena soket konektornya ini kepanjangan satu kaki atau kelebihan satu kaki konektor, yang seharusnya bawaan itu jumlahnya 19 untuk satu arah. Jadi kalau di total atas dan bawah itu totalnya kurang lebih 38 ya teman-teman. Sedangkan untuk soket konektornya itu yang saya gunakan berjumlah pin 20, otomatis kalau dikalikan 2 40 pin. Dan juga untuk soket konektor yang saya gunakan itu dari fleksibel bekas, yaitu dari LCD Oppo A83. Kita cek dulu seperti ini konektornya, jadi agak kepanjangan ya teman-teman. Saya sesuaikan dengan soket konektor yang saya pasang tadi ke bagian PCB atau soket konektor mainboardnya. Sekarang kita perbaiki di bagian soket konektor fleksibel mainboardnya. Kita angkat dulu atau kita buang soket konektor yang sudah rusak dengan cara kita menggunakan solder, yaitu kita tatakin fleksibelnya ke bagian gagang solder. Setelah kita angkat untuk soketnya, kita bersihkan dulu. Pastikan soket konektornya itu pinnya tidak saling berdempetan atau tidak saling terhubung. Dan kita ambil soket konektor dari fleksibel LCD bekas, yaitu dari fleksibel LCD Oppo A83. Oke, kita presisikan dulu. Dan posisinya itu usahakan apabila soket konektornya itu kelebihan satu kaki, otomatis kita harus
samakan posisi saat kita proses pemasangan konektor yang ada di bagian PCB. Jadi nanti biar jadi satu jalur, yang sisa satu saya tidak fungsikan karena sengaja saya mentok di bagian posisi pemasangannya, sisanya mentok di bagian sisi kanan ya teman-teman, karena di sisi kanan itu adalah bagian jalur positif pada jalur charger, sedangkan untuk di bagian sisi paling kiri itu adalah ground. Oke, seperti itu kondisinya. Yang saya kerik ini adalah bagian jalur konektor cas jalur positifnya. Jadi kita hubungkan ke bagian pin soket konektornya, karena kakinya kelebihan satu ya teman-teman, kelihatan jelas di bagian pojok samping kanan itu soket konektornya kelebihan satu. Jadi sengaja saya jadikan satu untuk satu jalur agar biar tidak mudah patah di bagian pojok sampingnya teman-teman. Jadi kita bisa memperkuat menggunakan T0 sambil kita kasih kawat jumper, yaitu untuk mempersatukan di bagian soket konektor pin yang sisa satu. Oke, sudah kita tambahkan T0 di bagian pojok kaki pinnya, sudah selesai. Jadi tetap saja jumlahnya 19 untuk satu arahnya. Kalau dikalikan 2 atas dan bawah jumlahnya 38 ya teman-teman. Jadi sama saja. Jadi kita bisa menggunakan teknik seperti ini apabila kita tidak menggunakan atau tidak ada spare part yang sama persis. Kita bisa mengakalin untuk soket konektornya, bisa menggunakan soket konektor dari handphone lain atau tipe seri yang lain. Yang penting kita bisa lebih punya ide kreatif agar tidak kehabisan akal kalau spare part stok tidak ada teman-teman. Oke, seperti ini kondisinya setelah saya menggunakan lapisan lem UV atau lem PCB warna hijau. Setelah kering kita coba untuk pasang, yaitu untuk pengetesan. Oke, untuk LCD yang baru sekalian kita coba untuk pengetesan juga teman-teman, karena otomatis LCD dari bawaan sudah pecah yang parah, mungkin sudah dibuang sama beliau. Kita coba untuk pengecekan, yaitu di bagian fungsi dari charger dan juga fungsi dari LCD-nya. Oke, setelah kita pasang soket konektor mainboardnya dan kita coba koneksikan menggunakan charger, apakah bisa terhubung atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah keluar notifikasi pengisian daya baterai. Untuk notifikasinya ada di angka persentase 72%. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk perbaikan di bagian soket konektor mainboardnya. Tadi sudah kita perbaiki, jadi sebelum kita rakit kita coba untuk pengetesan dulu di bagian fungsi dari LCD, karena masih ada garansi kurang lebih 3 hari kalau LCD baru yang membelinya via online. Kita coba untuk pengetesan dulu. Untuk persentase baterainya ada di angka 72% dan ada notifikasi 2 tanda petir otomatis support fast charging ya teman-teman. Untuk fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal. Dan nantikan saja di tutorial selanjutnya, yaitu perbaikan penggantian frame, juga ada perbaikan fleksibel on off dan juga volume karena robek, tidak dibelikan sama beliau, saya perbaiki. Dan di bagian ini ada konektor antena yang ada di bagian papan cas itu juga rusak, dan di bagian ini juga ada kabel antena juga putus teman-teman. Oke, dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya, yaitu perbaikan penggantian frame, kabel antena, dan juga ada penutup speaker yang hilang, yang mungkin masih nempel ke bagian LCD bawaannya. Dan ini setelah saya perbaiki untuk penggantian frame dan juga perbaikan lainnya sudah selesai, tinggal kita tes segala fungsi infonya.
Karena untuk di bagian jalur soket konektor mainboard itu ada banyak jalur ya teman-teman, mulai dari jalur charger, mikrofon atau perekam suara, dan juga jalur buzzer. Kita harus cek terlebih dahulu sebelum kita konfirmasi sama pemiliknya. Alhamdulillah untuk pemasangannya presisi, rapi. Untuk penggantian frame dan juga penggantian LCD, sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu pengetesan terakhir. Oke, handphone sudah menyala, kita tunggu loadingnya sebentar. Kita tes untuk fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Alhamdulillah sudah terpasang dan LCD-nya masih menyala dengan normal, tidak ada minus, dan fungsi touchscreen-nya masih bisa digunakan dengan sangat normal. Oke, kita cek menggunakan alat USB tester atau USB dokter, yaitu untuk mengetahui ampere yang masuk pada hambatan volt di bagian chargernya. Oke, ada di angka 1,9 ampere. Otomatis handphone bisa mengisi dengan sangat normal teman-teman, dan juga ada support fast chargingnya. Setelah itu kita cek untuk sinyal, karena ada kabel antena yang putus sudah saya perbaiki. Alhamdulillah kuota data 4G nya sudah keluar dan sinyal kedua SIM nya sudah keluar. Kita cek untuk fungsi dari nada deringnya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi suara nada dering atau MP3 atau juga suara buzzer, kita cek untuk fungsi dari mikrofon. Cek tes di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes di Jawa Barat 1 2 3 di Jawa Barat. Cek tes di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes di Jawa Barat 1 2 3 di Jawa Barat. Dan alhamdulillah untuk fungsi dari mikrofon atau perekam suara bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan jangan lupa untuk dinantikan saja tutorial selanjutnya, yaitu perbaikan berikutnya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.